Halo, apa kabar? Ya, Motorola Moto G45 5G atau Motorola G45 5G ini adalah tanda comeback-nya Motorola ke Indonesia. Sebagai user lama Motorola, banyak banget HP Motorola yang udah saya pakai. Motorola E398, Rocker A1, terus Moto G seri pertama, Moto G seri kedua, dan yang terakhir itu yang saya pakai adalah Motorola Z2 Play. Nah, saking lamanya saya udah nggak pakai Motorola, saya tuh sampai lupa. Kalian ada yang inget nggak? HP Motorola apa yang resmi terakhir yang ada di Indonesia? Apa jangan-jangan Z2 Play itu yang terakhir ya? Saya lupa ya. Kalau kalian ada yang ingat, boleh komen apa HP Motorola terakhir sebelum cabut dari Indonesia. Di awal 2025 ini Motorola mencoba peruntungannya kembali untuk masuk ke market Indonesia dengan Motorola Moto G45 5G ini. Nah, yang jadi masalah, yang jadi concern saya, apakah Motorola itu bisa beneran comeback atau hanya sekedar numpang lewat? Soalnya untuk market Indonesia itu, terutama untuk kelas menengah, udah ketat banget. Kenapa saya bisa bilang begitu? Faktor utamanya adalah sebaran penduduk Indonesia itu didominasi oleh masyarakat menuju kelas menengah, yang artinya kebanyakan masyarakat Indonesia cenderung price sensitive dan cenderung nyari HP dengan harga semurah-murahnya tapi dengan spek setinggi-tingginya. Terbukti, di 2024 ini Transsion Holding menjuarai pasar smartphone Indonesia di mana mereka tuh udah dikenal dengan produk-produk terjangkau tapi menawarkan desain dan spesifikasi yang menarik banget. Kembali lagi ke Motorola Moto G45 ini, jadi apakah comeback-nya Motorola ke Indonesia dengan Moto G45 ini akan berhasil? Untuk HP-nya sendiri secara desain ini saya suka, terutama di bagian back case-nya dengan bahan vegan leather yang bikin HP-nya ini jadi cukup berasa mewah dan juga opsi pilihan warna yang menarik. Secara ukuran, walaupun HP ini menggunakan layar 6,5 inch, tapi overall dimensinya masih tergolong besar, hampir mendekati smartphone lain yang berukuran 6,7 inch. Ini tuh bisa terjadi karena bezel dari HP ini, terutama bezel atas bawahnya, masih tergolong cukup tebal. Dan layar pula mungkin yang bisa jadi deal breaker bagi sebagian orang. Dengan ukuran layar yang cukup besar, resolusinya ini hanya HD+, yang bikin layar dari Moto G45 ini berasa kurang tajam. Kerapatan pixelnya berasa kurang aja. Dan kalau dilihat di kompetitor, di harga sekelas tuh hampir semuanya udah menggunakan layar Full HD dan bahkan berpanel AMOLED. Tapi untungnya untuk refresh rate-nya ini udah 120Hz, jadi bikin scrollingnya tuh smooth dan reproduksi warnanya juga ternyata ini enak dilihat. Terus untuk UI-nya sendiri, ini tuh Motorola sudah lama ya mereka melakukan hal seperti ini, yakni mereka menggunakan stok Android yang dimodifikasi sedikit diberi beberapa fitur khasnya Motorola. Yang paling melekat dan jadi ciri khas Motorola yang saya ingat adalah fitur gesture kayak chop-chop, itu buat nyalain center, terus shake-shake ini buat nyalain kamera, dan double tap yang bisa diatur untuk membuka aplikasi tertentu. Ada satu fitur yang sangat powerful padahal di HP ini, cuman saya nggak tahu kenapa sepertinya eksekusinya kurang bagus, yakni fitur Smart Connect yang memungkinkan kita bisa connect antar device, bisa akses dari HP ke PC, terus bisa share file langsung, dan bahkan bisa jadikan si HP ini sebagai webcam. Cuman yang jadi masalah, selama saya nyobain HP ini udah lebih dari seminggu, itu mau konekinnya tuh susah banget. Mau mode wireless, mau mode wire, pakai mode wire juga saya udah nyobain berbagai kabel data, itu tuh nggak berhasil connect juga. Saya nggak tahu apakah HP saya yang bermasalah, atau kalian yang udah punya coba komennya, berhasil bisa connect nggak dengan fitur ini. Jadi sayang banget kan, padahal fitur ini adalah salah satu fitur yang cukup di dalam tanda kutip diiklankan lah oleh Motorola, bahkan di media sosialnya. Tapi kalau nggak bisa digunakan ya jadi buat apa ya? Untuk chipsetnya, HP ini tuh lumayan bagus dengan Snapdragon 6S Gen 3 yang secara performa ini udah mumpuni untuk HP kelas 2 jutaan. Skor Antutunya bisa tembus 400 ribuan lebih. Nah, dengan performa yang masih tergolong kencang, performa baterainya ternyata cukup awet. Dengan kapasitas 5000 mAh, pengurangan baterainya tergolong di atas rata-rata baterai 5000 mAh di smartphone lainnya. Mungkin faktor layar SD juga yang bikin konsumsi dayanya jadi nggak terlalu boros. Buat ngecasnya, untung kita masih dapat charger bawaan dalam paket penjualannya. Di dalam kotak kita masih dikasih charger berkapasitas 20 watt, tapi HP-nya sendiri sih maksimal hanya di 18 watt. Jadi buat ngisi baterai dari HP ini butuh waktu sekitar lumayan lama ya, 1 jam 50 menit. Terus untuk kebutuhan multimedia, speaker dari Motorola Moto G45 ini juga udah tergolong bagus. Selain karena udah stereo, ada fitur Dolby Atmos juga yang memungkinkan kita untuk ngatur equalizer agar keluaran suaranya bisa sesuai dengan selera telinga kita.
Untuk defaultnya emang agak sedikit flat, biar lebih enak ini saya set ke bass booster aja. Lanjut ke bagian kamera, HP ini tuh punya dua kamera belakang dan satu kamera depan. Cuman kamera belakangnya ya anggap aja satu lensa doang ya, karena satunya lagi cuman lensa makro 2 megapiksel yang saya yakin ini tuh nggak akan kepake. Untuk hasil fotonya di kondisi siang hari masih tergolong tajam, warnanya ini pas cenderung natural. Terus dynamic range juga cukup oke. Cuman untuk foto malam hari yang kelihatannya di sini mulai keteteran, terlebih kamera depannya. Walau masih bisa ngasih gambar yang cukup eye pleasing secara pewarnaan, tapi kalau diperhatikan lebih detail ini udah mulai banyak noise di sana sini. Ini saya pengen nyoba kamera belakang dari Moto G45 dan dari kemarin Bandung tuh hujan dan mendung terus ya, susah. Saya berharap hari ini cerah tapi juga enggak. Pengen lihat sih langitnya itu ada biru-birunya, pengen lihat dynamic range-nya gimana. Ini cloudy aja terus dari kemarin. Autofokusnya bagus. Autofokusnya cepat dan juga ini perekamannya stabil parah sih. Ini bagus banget ya hasil perekaman videonya untuk sebuah HP harga 2 jutaan. Dan tidak terlihat ada jitter, tapi nggak tahu nanti ya hasil akhirnya apakah ada jitter atau enggak ya. Dan overall ini untuk warnanya, untuk dynamic range-nya lumayan oke, stabilisasinya cakep. Ya, ini bagus ya hasil perekaman Moto G45 ini. Kita lanjut ke kamera depan. Kamera depan kayak gini, wajah saya bagus highlight-nya, langit juga tidak blown out. Oke, ini perekaman videonya bisa saya bilang Moto G45 ini dahsyat, bagus banget ya untuk perekaman videonya, baik kamera belakang dan kamera depan. Dan kalian bisa lihat stabilisasinya berjalan dengan sangat bagus. Ya, stabilisasinya bagus banget ini. Ini saya pegang satu tangan doang. Ya, pegang satu tangan, nggak pakai tripod, nggak pakai apa, handheld. Tripod nggak pakai tongsis. Handheld. Ini bagus. Ini rekomen banget buat rekam video, warna wajah juga bagus di harga 1 juta. Tinggal mic-nya aja nih. Mic-nya bagus apa enggak? Komen ya di bawah hasil mic-nya bagus apa enggak menurut kalian. Terus untuk fitur lain ini di HP ini juga tergolong masih cukup lengkap ya. Jack audio dia masih punya nih ada, terus NFC dia ada. Juga SD card masih bisa kalian pakai kalau kalian butuh, tapi tipenya hybrid ya, jadi 2 SIM atau 1 SIM plus juga 1 SD card. Kesimpulannya, menurut saya setelah pakai beberapa waktu dari HP ini, Motorola Moto G45 ini adalah HP tes ombak dulu ya dari Motorola Indonesia sebelum mereka mungkin memasukkan smart tipe-tipe yang lain, karena di comeback ini rasanya sih agak kurang gereng aja gitu ya ketika comebacknya menggunakan Motorola Moto G45 5G ini. Dan harapan saya ke depannya Motorola bisa ngasih bawa masuk lagi desain-desain atau tipe-tipe yang lain, dan juga dengan harga yang lebih kompetitif, di mana smartphone di Indonesia untuk harga kelas menengah itu luar biasa kompetitifnya. Oke, segini dulu ya untuk video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton. Silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Dan pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.